Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Topik kita hari ini adalah badai pasti berlalu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai 26. Chrisye pernah mempopulerkan sebuah lagu dengan judul Badai Pasti Berlalu. Setiap manusia pernah mengalami badai di dalam kehidupannya. Tetapi di akhir dari badai itu ada dua kemungkinan. Orang akan menang melawan badai itu karena ada Kristus bersama dengannya. Atau yang kedua, dia akan terhempaskan oleh badai itu karena dia tidak bersandar pada Tuhan. Kita juga bisa belajar dari seorang tokoh dunia yang bernama Helen Keller. Waktu berusia 2 tahun, dia mengalami sakit dan sakitnya menyebabkan dia buta dan tuli. Sejak itu hidupnya penuh dengan amarah, jiwanya tidak stabil dan sangat emosi. Tetapi di usia 7 tahun, ibunya mencarikan untuk dia seorang guru privat yang sangat baik. Dan itu menolong dia untuk bertumbuh. Akhirnya dewasa, dia lulus kuliah dengan cum laude. Dia menjadi seorang dosen, menjadi seorang penceramah, dan bahkan dia pernah bertemu dengan presiden terkenal di dunia dan bertemu dengan orang-orang hebat lainnya di dunia. Teks yang kita baca mengajarkan di situ Rasul Paulus dalam suatu pelayaran dia sebagai seorang tawanan. Kapal yang dia tumpangi dihempaskan oleh badai yang ada. Kapalnya terkandas, hampir karam, bahkan nyawanya pun hampir mati. Tapi di tengah-tengah situasi itu, Paulus dia punya Tuhan Yesus yang bisa menjadi sandaran dan kekuatan baginya. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia hadapi dengan tabah hati. Di ayat yang ke-22 di situ berkata kepada kita, bertabah hati. Apa artinya bertabah hati? Tidak mudah goyah, selalu teguh dan kuat di dalam Tuhan. Seorang yang tabah hati itu meneguhkan dia untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Seorang yang tabah hati meneguhkan bagaimana Tuhan bersama dengannya. Seorang yang bertabah hati juga menjamin dia bagaimana menjalani hari-hari di depannya. Hal yang kedua, Paulus mengatakan hadapilah dengan gagah berani. Di ayat yang ke-24, jangan takut. Istilah jangan takut, Paulus mendapat itu di dalam hidupnya dari malaikat Tuhan. Bahwa dia sebagai seorang yang perlu datang kepada Tuhan. Jangan takut. Itu adalah sebuah proklamir yang Tuhan berikan buat dia. Bila kita tidak perlu takut terhadap apapun di dalam kehidupan kita, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Hal yang ketiga, hadapilah dengan iman percaya. Percaya kepada Allah. Di ayat yang ke-25, Paulus berkata, percayalah kepada Allah. Percaya berarti tidak diombang-ambingkan. Percaya berarti teguh di hadapan Tuhan. Percaya berarti kita mempercayai Tuhan, walaupun ada banyak hal yang kita doakan, yang kita inginkan, itu belum kelihatan ada di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus sudah menang dan dia menghempaskan badai di dalam hidupnya karena dia bertabah hati, karena dia seorang gagah berani, dan dia adalah seorang yang beriman teguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang engkau dan saya hadapi, jangan pernah takut. Badai pasti berlalu. Oleh karena itu, apapun masalah dalam kehidupan kita saat ini, seberat apapun, sesulit apapun, sekeras apapun, datanglah kepada Tuhan. Badai pasti berlalu. COVID-19 dan keterpurukan ekonomi pasti berlalu. Karena Yesus bersama dengan kita kini dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati
kita. Kau berkuasa atas air bah, Kaulah Raja